Oke, soal nomor 7, sifat bayangan benda yang terjadi jika benda diletakkan di depan lensa cembung antara titik fokus dan titik pusat. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita udah pelajari materinya, lensa cembung itu dia sifatnya sama dengan cermin cekung. Nah, kakak jelaskan dikit ya. Kan katanya ini, kalau misalnya benda, kalau lensa cembung ya, nah, lensa cembung itu kan ada ruang 1, ruang 2-nya juga kan. Jadinya kalau misalnya benda di ruang 1 itu bayangan, dia jumlahnya harus 5 ya. Bayangan itu dia di ruang 4, kemudian di ruang 4 itu berarti dia maya ya. Maya, kemudian kalau maya itu dia pasti tegak, dan dari 4 ke 1 itu diperbesar. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kalau misalnya benda di ruang 2, berarti bayangan di ruang 3, karena jumlahnya harus 5 ya. Nah, kalau di ruang 3 itu berarti dia sifatnya nyata, karena di depan lensa. Nyata, kemudian nyata itu terbalik ya temannya. Nah, terbalik dan diperbesar. Oke. Kemudian kita lanjut benda di ruang 3. Benda di ruang 3 berarti bayangannya di ruang 2. Ruang 2 itu sifatnya nyata terbalik ya. Nah, habis terbalik berarti dari 2 ke 3 itu diperkecil ya. Nah, kalau di ruang 4 nggak mungkin benda di ruang 4 ya. Kemudian di sini dia yang ditanya itu benda diletakkan di antara depan lensa cembung antara titik fokus dan titik pusat. Titik fokus dan titik pusat itu berarti di ruang ini kan lensa cembung. Nah, ini titik pusat. Titik fokus di sini. Ini R kan atau M gitu. Berarti dia bendanya itu otomatis di ruang 1 ya. Di sini kan antara titik pusat dan titik fokus. Berarti benda di ruang 1. Kalau benda di ruang 1, itu sifatnya apa? Berarti ini kan. Nah, dia jumlahnya harus 5. Jadi maya, tegak, diperbesar. Maya, tegak, dan diperbesar ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke?